Jemaat yang kekasih dalam Tuhan, sebagaimana judul bacaan kita yang telah ditentukan oleh Sinode, yaitu menaruh harap pada Kristus. Menaruh harap pada Kristus. Dalam bahasa Toraja dikatakan, ma'aranuan lako Kristus. Kita bersandar pada Kristus. Kalau kita melihat bacaan kita, ada 4 bacaan kita pada pagi hari ini. Dari Mazmur pasal 1 ayatnya yang sampai ke-6. Yeremia 17 ayat 5 sampai 10. Pertama Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 20. Lukas 6 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-26. Di sini kita melihat dari 4 bacaan kita di sini menceritakan tentang 2 kelompok manusia yang selalu bertolak belakang menghadapi kehidupan dan karakter bertindak sesuai dengan kondisi kehidupan masing-masing. Ada 2 kelompok yang selalu bertolak belakang di dalam menjalani kehidupan. Karena kenapa dikatakan bertolak belakang? Coba kita lihat. Dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6, di situ dikatakan ada orang benar dan ada juga orang fasik. Orang benar dan orang fasik adalah 2 kelompok yang selalu bertentangan. Orang benar itu adalah orang yang selalu mengingat Tuhan dan dia mengandalkan Tuhan di dalam kehidupannya. Tetapi orang fasik adalah orang yang sombong, yang selalu mempertontonkan bagaimana tingkah laku sebagai orang yang menyembah kepada Tuhan. Ia berada di persimpangan jalan. Ia memperlihatkan dirinya di mana-mana di orang-orang banyak. Selalu bertentangan. Pembacaan kita yang kedua, yaitu dari Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-10. Di situ juga kita menemukan 2 kelompok yang berbeda. Kelompok yang pertama adalah orang yang mengandalkan manusia. Orang-orang ini mengandalkan manusia. Ia mengandalkan orang kaya. Ia mengandalkan pejabat. Ia mengandalkan orang-orang yang dapat memberikan nafkah dan kehidupan kepada dia. Kelompok yang kedua, orang yang mengandalkan Tuhan. Ia bersandar kepada Tuhan bahwa kehidupan ini ada. Ia boleh dapat menjalani kehidupan. Harta benda yang ada pada dia bukan karena usahanya, tetapi adalah merupakan pemberian dan anugerah Tuhan di dalam kehidupannya. Bahwa dialah yang memberikan berkat itu sehingga ada pada dia. Ia dapat menjalani kehidupannya karena hidup itu berasal daripada Tuhan. Pembacaan kita yang ketiga pertama Korintus pasal 15 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-20 merupakan bacaan utama kita pada pagi hari ini. Muncul juga 2 kelompok. Ada 2 kelompok. Yang pertama yaitu orang-orang yang percaya bahwa ada kebangkitan orang mati. Disinilah Rasul Paulus mengirim surat kepada orang-orang yang ada di jemaat Korintus. Karena di jemaat Korintus telah muncul persoalan-persoalan. Telah muncul kekacauan di jemaat Korintus. Karena ada yang orang-orang yang tidak percaya kepada Yesus. Ia menyatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati. Di sisi lain, banyak yang menyaksikan. Bahkan Rasul Paulus sendiri menyaksikan bahwa Yesus telah membangkitkan dia sehingga dapat menjadi murid Yesus. Ia dapat melayani Yesus karena ia ditegur oleh Yesus ketika mengejar orang-orang Kristen dalam perjalanannya ke Damsyik. Sehingga ia bangkit. Ia dapat menyaksikan bahwa Yesus itu memang ada dan dialah yang membangkitkan Paulus di tengah-tengah perjalanan kehidupannya. Orang yang kedua, ia tidak percaya bahwa ada kebangkitan orang mati. Inilah yang berpengaruh besar di tengah-tengah jemaat. Orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus. Orang-orang yang sudah mengakui bahwa ada kebangkitan. Dia mempengaruhi. Dia datang kepada orang-orang itu bahwa tidak ada kebangkitan. Mana bisa orang mati itu sudah masih bisa hidup lagi. Tapi apakah benar itu yang dikatakan oleh mereka?
Rasul Paulus tetap memberikan kekuatan dan pengharapan bagi orang-orang yang ada di Korintus. Bahwa tidak benar. Yesus itu memang ada. Sebagaimana aku telah merasakan dalam kehidupan saya. Saya dapat melayani Yesus. Saya menjadi percaya kepada Yesus. Karena aku melihat Yesus ketika dia datang menegur aku. Seperti terang yang datang kepadaku. Memperlihatkan dirinya dengan jubahnya. Bersinar seperti matahari yang tak dapat dipadamkan. Dalam Lukas 6 ayat 17 sampai ayatnya ke-26. Dua juga orang bertolak belakang di situ. Kelompok yang pertama yaitu orang yang berbahagia. Siapakah orang-orang yang berbahagia itu? Orang-orang yang banyak berbahagia di sini adalah orang-orang yang bukan orang kaya, tapi orang-orang yang miskin. Orang-orang yang menderita. Orang-orang yang disolimi. Orang-orang yang dianiaya. Menjadi berbahagia karena campur tangan Tuhan dalam kehidupannya. Ia datang kepada orang-orang yang sedang menderita dan sedang menggantungkan hidupnya kepada Dia. Bahwa ada Tuhan yang akan menolong kita di dalam segala situasi dan kondisi. Dalam penderitaan dan dalam situasi apapun yang menekan hidupnya pada saat ini. Kelompok yang kedua yaitu orang-orang yang celaka. Siapakah orang-orang yang akan celaka di sini? Orang-orang yang celaka di sini adalah orang-orang yang tidak bergantung kepada Tuhan. Orang-orang yang mengandalkan kekayaannya. Orang-orang yang mengandalkan jabatannya. Orang-orang yang mengandalkan kepintarannya. Segala sesuatu yang ia miliki. Ia menyatakan, oh ini bukan dari Tuhan. Oh ini karena usahaku. Ini karena kekuatanku. Ini karena banyak uangku. Ini karena harta bendaku banyak. Sehingga apa yang kumiliki ini semuanya berasal dari usahaku sendiri. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan. Inilah 4 pembacaan kita yang perlu kita renungkan secara bersama-sama pada pagi hari ini. Karena itu apakah yang merupakan dasar bagi kita semua. Bahwa kita harus menyerahkan kehidupan kita ini. Kita harus bersandar ke dalam tangan kuasa Tuhan. Bahwa hidup ini memang betul-betul asalnya daripada Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Ada satu berita televisi dalam bulan Januari. Yang kita lihat di situ ada masalah yang dihadapi di Los Angeles, yaitu California. Ketika para artis, ini ya, para artis semua berkumpul dalam suatu gedung yang mewah. Kita tahu bahwa artis-artis ini kan biasanya kan orang-orang banyak duit, orang-orang kaya semua. Jadi apapun bisa dibikin. Dalam satu gedung, semua artis itu di Los Angeles datang semua. Kemudian memberikan satu polling judul dalam pertemuan mereka yaitu Globes Leader. Nah, Globes Leader ini adalah merupakan suatu ide dari mereka. Suatu julukan yang diberikan kepada kota di Los Angeles yaitu julukan kota tanpa Tuhan. Ketika Nikki Glaser membacakan judul ini, artis-artis yang gagah-gagah, artis-artis yang cantik-cantik, semua ketawa-ketawa. Semua ketawa-ketawa. Tidak ada yang bisa merenungkan, apakah benar Tuhan itu ada? Apakah Tuhan itu menciptakan langit dan bumi dan segala isinya? Justru mereka ketawa-ketawa ketika dikatakan kota tanpa Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan. Mengapa para artis berbicara seperti itu? Karena mereka adalah orang-orang kaya. Mereka mengandalkan dirinya. Laki-laki itu gagah karena dia memang tampangnya lahir gagah. Perempuan-perempuan itu menyatakan ia cantik karena memang kelahirannya ia cantik.
Bukan karena campur tangan siapa. Bukan karena ada Tuhan. Sehingga mereka tampang menjadi gagah dan cantik di tengah-tengah dunia ini. Ketika dikatakan kota tanpa Tuhan, mereka semua terbawa-bawa. Ha. Tidak ada yang menyatakan bahwa tidak benar. Tidak ada yang protes satupun. Semua malah ketawa-ketawa. Itu ada videonya. Saya ada videonya. Dan itu saya lihat di televisi awal bulan Januari. Itu kejadian yang saya lihat di televisi. Itu ketika saya duduk nonton, saya lihat ada tornado. Ada tornado api yang turun dari langit, berputar-putar. Kemudian asapnya itu campur tangan. Api itu ikut seperti tornado. Tornado kalau datang kan berguling-guling begini. Baru segala sesuatu yang didapat itu hampir berantakan semua. Mobil-mobil bisa terguling-guling ke mana-mana. Bangunan-bangunan, atap bangunan semua berterbangan ke sana kemari. Nah, apa yang terjadi Bapak Ibu? 2 hari setelah pertemuan para artis itu, terjadi tornado api. Di mana kejadian tornado api itu? Di kompleks perumahan para artis. Ketika tornado itu datang, besar. Tidak seperti tornado yang ada biasa dengan angin yang kita lihat di biasanya terbanyak itu di kejadian tornado itu terjadi di Jawa. Nah, tornado api itu ketika dia turun besar sekali. Seperti sebesar gedung, turun berguling-guling begini. Baru asapnya itu naik ke atas bersama dengan api. Apa yang dibakar? Dari satu rata adalah perumahan artis di California. Semua habis. Tidak ada yang terbawa. Puluhan ribu rumah habis. 2 hari sesudah kejadiannya itu mungkin tanggal 7 karena pertemuan artis ini itu pada tanggal 5. Pada tanggal 5 Januari. Kejadian tanggal 7. Nah, apa yang kita renungkan di sini kalau kita melihat videonya itu dan televisi yang kita lihat secara bersama-sama. Hukuman untuk tidak terjadi pada tanggal 5 itu. Tuhan masih memberikan kesempatan 2 hari. Tetapi Tuhan mau memperlihatkan kekuatannya. Bahwa Tuhan itu sungguh ada. Dia punya kuasa. Dia punya mujizat. Apapun saja bisa dia lakukan. Kalau manusia itu mengolok-olok dengan dia. Dia akan bertindak. Dan dia akan memperlihatkan kekuatannya. Bagaimana kuasa dan mujizatnya. Kepada bumi dan langit serta segala isinya ini. Berselang 2 minggu. Ada muncul lagi satu keanehan. Api yang muncul mengalir di tengah-tengah lorong-lorong rumah masyarakat. Kita tidak tahu sumbernya dari mana api itu. Tetapi api itu berjalan mengalir seperti air. Datang pemadam kebakaran semprot-semprot, malah tambah menjadi merapat kepada mobil pemadam. Hanya mobil pemadam lari. Masuk ke lorong-lorong rumah, menyapu apa saja yang ada padanya. Semua orang ambil ban apa segala macam mau dipakai untuk menghalangi api itu. Tidak bisa. Karena api itu mengalir seperti air. Dan itu jalan terus. Jalan terus. Akhirnya orang itu semakin mundur. Semakin ketakutan. Jalan di lorong-lorong rumah mengalir. Hukuman yang kedua terjadi, Bapak Ibu yang kekasih dalam. Ada saya punya di HP saya masih simpan. Disinilah kita mau melihat bagaimana kuasa Tuhan itu. Dan jangan sama sekali kita menyatakan bahwa tidak ada Tuhan. Kita mau mencoba-coba bahwa tidak ada Tuhan. Kita akan mengalami musibah. Kita akan menjadi korban daripada perkataan kita. Dan mulut kita yang menyatakan bahwa Tuhan itu tidak ada. Jangan mencoba-coba. Bayangkan sumber api itu dari mana? Adakah api dari langit? Tidak ada. Adakah api yang mengalir di jalan-jalan dan di lorong-lorong rumah? Tidak ada. Semua itu adalah karena Tuhan marah. Tuhan murka. Mau memperlihatkan kekuatannya dan mujizatnya. Bahwa apapun yang kamu katakan sebagai manusia. Aku akan bertindak. Dan aku akan menghukum kamu. Apapun yang kamu hadapi. Karena itu Bapak Ibu. Di dalam
pembacaan kita pada pagi hari ini, yaitu pertama Korintus pasal 15 ayat 12 sampai ayatnya yang ke-20, membahas tentang bagaimana tentang kebangkitan orang mati. Apakah kita percaya dan kita yakin bahwa ada kebangkitan orang mati? Rasul Paulus ketika mendengarkan pertentangan dan persoalan di Korintus, ia langsung mengirim surat. Makanya dikatakan surat Rasul Paulus yang pertama kepada jemaat yang ada di Korintus. Ia langsung menanggapi dan memberitakan tentang apa kebangkitan orang mati itu. Di dalam pembacaan kita di situ dikatakan bahwa ketika Yesus itu sudah bangkit dari antara orang mati, pada hari yang ketiga ia bangkit dari antara orang mati, ia memperlihatkan dirinya kepada Kayafas. Ayatnya yang kelima dalam bacaan kita. Kemudian yang kedua ia memperlihatkan dirinya lagi kepada murid-muridnya dan kepada 500 orang. Ia memperlihatkan dirinya bahwa aku telah hidup dan aku telah bangkit dari antara orang mati. Itu ayatnya yang ke-6. Kemudian ayat yang ke-7 ia memperlihatkan dirinya kepada Yakobus. Dari pertama Korintus itu, baca di situ tadi bacaan kita. Ayatnya yang ke-7 yaitu ia memperlihatkan dirinya kepada Yakobus, kemudian kepada semua rasul-rasul. Ia memperlihatkan dirinya kepada aku, baru kepada semua rasul-rasulnya. Ia memperlihatkan bahwa lihatlah aku telah bangkit, supaya kamu bisa menyaksikan dan mengetahui bahwa apakah benar Kristus itu telah bangkit. Ayatnya ke-8 sampai ayatnya ke-10. Tentang masalah kesaksian daripada Paulus. Ia memberitahukan kepada orang-orang yang ada di Korintus bahwa aku sendiri telah menyaksikan akan kebangkitan daripada Kristus. Ayatnya ke-8 sampai ayatnya ke-10 di situ. Ketika Rasul Paulus mengejar orang-orang Kristen, mau dibunuh dalam perjalanan ke Damsyik, ia terkapar di tengah jalan. Ia terkapar dan tidak bisa bangun. Bahkan ia menjadi buta, tidak dapat melihat. Sehingga ia terkapar di tempatnya dan tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan? Pada saat itu sendiri Kristus datang menegur dia. Mengapakah engkau mau membunuh aku? Ia menegur. Bukan dia menyatakan bahwa kenapa engkau membunuh umat-umatku. Tapi ia menyatakan bahwa mengapa engkau membunuh aku. Yesus berkata, iya aku. Karena jemaatnya itu adalah jemaat Kristus. Orang-orang yang percaya kepada Kristus. Kenapa mau dibunuh? Ia langsung menegur bahwa kenapa engkau mengejar dan mau membunuh aku. Baru di situ dia sadar. Ia mengatakan, siapakah engkau? Akulah yang engkau akan bunuh. Di situ Rasul Paulus mulai dia sadar. Dan pada saat itu bukan Rasul Paulus namanya. Setelah ia bertobat, setelah ia percaya kepada Yesus, baru namanya menjadi Paulus. Atau rasul, masuk dalam Rasul Paulus. Karena itu di dalam bacaan kita di sini dikatakan pengakuan Paulus ini ya. Dan yang paling akhir dari semuanya ia menampakkan diri juga kepadaku. Nah ini pengakuannya kepada jemaat di Korintus. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Memberikan contoh kepada orang-orang yang ada di Korintus. Bahwa aku juga telah melihat Yesus. Dan aku ini seperti anak yang lahir sebelum waktunya. Mengapa dikatakan begitu? Karena ia menyatakan bahwa aku baru tahu Kristus itu ada. Aku baru percaya oleh Kristus. Tetapi aku sudah dipakai oleh Tuhan langsung. Menjadi mulutnya. Menjadi
manusianya untuk dapat memberitakan bahwa Kristus itu telah bangkit. Karena itu Rasul Paulus mengaku dirinya sendiri bahwa aku ini belum mampu, belum bisa dikatakan sebagai rasul karena aku baru percaya kepada Kristus. Tetapi karena Kristus memanggil aku untuk mau melayani dia, mau memakai dia menjadi pemberita firman, maka aku ini ibarat seperti anak yang lahir sebelum waktunya. Itu maksudnya daripada Paulus. Coba bayangkan Bapak Ibu, kita ini sudah tua-tua. Saya sudah tua. Bapak Ibu semua sudah tua. Tapi apakah kita ini sudah dipakai oleh Tuhan untuk menjadi pemberita tentang kebangkitan orang mati? Tapi Rasul Paulus dalam waktu yang singkat, ia langsung dipakai oleh Kristus dan ia menjadi pemberita firman. Karena itu ia menyatakan kepada orang-orang yang ada di Korintus, aku inilah seperti anak yang lahir sebelum waktunya. Ia belum bisa menyandang rasul, tapi sudah dibilang Rasul Paulus. Ayatnya ke-9 di situ dikatakan, karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul. Bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Bayangkan pengakuan Rasul Paulus sendiri. Dia belum layak untuk dipanggil rasul, karena dia baru percaya. Tetapi karena panggilan, karena dia nekat dan dia betul-betul menyaksikan, maka ia menjadi saksi Kristus, menyaksikan bahwa Kristus itu ada dan dialah yang membangkitkan aku. Ayatnya ke-10 itu dikatakan, tetapi karena kasih karunia Allah aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan karena kasih karunia Allah yang menyertai aku. Paulus itu mengaku bahwa walaupun dia masih baru, walaupun dia baru memberitakan firman, tetapi karena dipakai oleh Tuhan, maka dia bekerja lebih keras daripada orang-orang yang lama. Rasul-rasul yang sudah lama, yang sudah bertahun-tahun, yang sudah puluhan tahun menjadi rasul. Rasul Paulus masih lebih bekerja keras daripada dia. Karena ia menyaksikan sendiri bagaimana kehadiran Kristus di dalam dirinya untuk dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan, inilah yang menjadi pegangan bagi kita semua pada saat ini. Bahwa apakah kita percaya tentang kebangkitan Kristus? Kalau tidak ada kebangkitan dari antara orang mati, maka Kristus itu tidak ada. Karena Kristus itu bangkit dari antara orang mati. Dia bangkit dari antara orang mati. Karena itu kebangkitan orang mati itu memang benar ada. Dan apa yang akan kita alami sebagai orang percaya, sebagai pengikut Kristus? Inilah yang menjadi harapan dan tumpuan iman kita pada saat sekarang ini. Bahwa jika kita meninggalkan dunia ini, ketika kita nanti mati, apakah roh kita diselamatkan atau tidak? Tergantung kepada iman kita bahwa apakah kita percaya kepada kebangkitan, bahwa kebangkitan itu dari antara orang mati itu ada. Jangan sampai menjadi orang-orang yang tidak percaya kebangkitan di dalam bacaan kita di sini dari pertama Korintus pasal 15 ayat 12 sampai 20. Karena di situ ada pertentangan, ada dua kelompok. Apakah kita ikut kelompok yang percaya kebangkitan, ataukah kita ikut kelompok yang tidak percaya akan ada kebangkitan? Jangan sampai kita menjadi salah pilih. Karena itu mari kita di dalam menjalani kehidupan kita sebagai orang percaya. Kita percaya berarti kita sudah pengikut Kristus. Dan kita yakin dan percaya bahwa kebangkitan itu ada. Dan akan menjadi bahagia bagi kehidupan orang percaya. Ketika kita nanti mati dan meninggalkan dunia ini, kita akan dikuburkan. Tetapi tulang belulang kita, jasmani kita ini akan dikuburkan. Tetapi roh kita tidak dikuburkan. Karena roh kita itu akan kembali ke pangkuan Sang Penguasa. Yaitu akan menjadi milik Kristus. Dan akan dibawa oleh Kristus ketika datang yang kedua kalinya ke dalam dunia ini. Untuk menjemput saleh-salehnya atau orang-orang yang percaya kepada dia, baik yang hidup maupun yang mati, akan dijemput oleh Kristus dan diangkat ke surga. Akan duduk bersama dengan Sang Bapa, Sang Anak, dan Roh Kudus untuk menikmati keindahan surga
yang tidak ada perkara, tidak ada persoalan di mana manusia pengikut Kristus di situ bersuka cita, bersenang, memuji-muji, memuliakan nama Tuhan. Amin. Ikutlah Kristus, maka kita akan menjadi bahagia di akhir hadirat, di akhir hidup kita bersama dengan Sang Bapa dan Sang Anak dan Roh Kudus di dalam kerajaan surga. Amin. Firman Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Amin.